composé, זה אמיתי, סומך עליכם שתבינו מה הבסיס. Presiden Rusia Vladimir Putin menyanjung Iran setelah Teheran melancarkan serangan udara ke Israel. Bahkan Putin mengapresiasi tanggapan Iran terhadap serangan Zionis ke gedung konsulat di Damaskus, Suriah. Putin meyakini serangan tersebut terjadi sebagai dampak dari ketidakbecusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menanggapi tegas agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Bagaimana sesungguhnya peta kekuatan Iran dan Israel di dunia? Nah, berikut ini perbandingan militer Iran versus militer Israel. Kita mulai terlebih dahulu dari Angkatan Darat negara Iran. Namun terlebih dahulu yang perlu kamu ketahui bahwa kekuatan manpower Iran berdasarkan Global Firepower 2024 setidaknya memiliki 610.000 personel aktif atau sekitar 0,7% dari populasi penduduk Iran yang mencapai 88,5 juta orang. Nah, personel aktif Iran ini 3 kali lipat dari personel aktif yang dimiliki Israel. Kemudian Iran pun memiliki 350.000 personel cadangan terlatih atau sekitar 0,4%. Para militer sebanyak 220.000 atau 0,3% dan 41.167.710 orang yang tersedia untuk dinas militer. Benar-benar siap tempur kan? Nah, dari kekuatan Angkatan Darat sendiri, Iran diketahui memiliki 350.000 orang personel Angkatan Darat, di mana ada 1.996 tank, 65.765 kendaraan lapis baja, 2.050 artileri tarik, dan 775 peluncuran roket mobile. Tak berhenti di situ, Iran pun memiliki rudal canggih bernama rudal Khaibar Shekan, di mana jangkauannya mencapai 1.450 km dan presisi dengan kecepatan tinggi. Konon roket ini juga dilengkapi 1.500 kg hulu ledak dan mampu mengatasi sistem perlindungan udara musuh. Soal kedahsyatan roket ini pernah ditunjukkan dalam serangan ke Irak Utara dan Suriah. Jadi udah ada bukti kedahsyatannya, guys. Sementara untuk kekuatan manpower Israel, seperti Mimin katakan sebelumnya, beda jauh dengan Iran di mana Israel hanya memiliki 170.000 tentara aktif. Namun nilai plusnya, Israel memiliki cukup banyak personel cadangan, yakni 465.000 orang, lalu ada 8.000 paramiliter dan 3.156.142 orang yang tersedia untuk dinas militer. Jumlah yang sangat sedikit ketimbang Iran. Nah, dari kekuatan Angkatan Darat sendiri, Israel diketahui memiliki 1.370 tank, 43.407 kendaraan lapis baja, 300 artileri tarik, dan 150 peluncuran roket mobile. Di balik itu, Israel memiliki rudal yang super canggih bernama Jericho, di mana Jericho ini pernah diluncurkan pada tahun 1973. Dan seiring berjalannya waktu, kini Israel memiliki Jericho 3 yang sudah pernah diluncurkan pada tahun 2011 yang jangkauannya maksimal mencapai 3.500 km dan dilengkapi 750 kg hulu ledak yang dipandu radar. Sangat mampu menghancurkan gedung tinggi dan kokoh ya. Beralih ke Angkatan Laut, Israel disebut-sebut memiliki ribuan personel AL, tetapi tak melampaui personel dari negara Iran. Kemudian total ada 67 armada laut, di mana diantaranya ada 5 kapal selam dan 7 korvet. Lalu ada 41 kapal patroli dan 1 kapal amfibi tanpa memiliki kapal anti ranjau. Sementara Angkatan Laut Iran diperkirakan memiliki 18.500 orang personel AL. Lalu total ada 101 armada laut, termasuk diantaranya ada 19 kapal selam, 7 fregat, dan 3 korvet. Lalu ada 61 kapal patroli, 12 kapal amfibi, dan 1 kapal anti ranjau. Dari segi kualitas, di lini Angkatan Laut, lagi-lagi Iran mendominasi. Selanjutnya yang tak kalah penting untuk dibahas, yakni kekuatan di sektor Angkatan Udara. Untuk negara Iran sendiri, memiliki 612 armada. Lalu Iran juga diketahui memiliki 265 pesawat tempur, 116 pesawat angkut, 9 pesawat misi khusus, dan 36 helikopter. Sedangkan Israel memiliki 551 armada, diantaranya 339 pesawat tempur, 196 pesawat jet F-16, 83 jet F-15, 30 jet F-35, 142 helikopter, dan 43 helikopter Apache. Selain itu, Israel juga memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome berteknologi radar dan rentetan nuklir. Menurut International Institute for Strategic Studies atau IISS, sistem Iron Dome Israel berhasil mencegat lebih dari 90% roket yang ditembakkan Hamas dan kelompok Palestina lainnya pada tahun 2021.
Kualitas pertahanan Israel yang satu ini membuat negara lain termasuk Iran cukup segan. Lalu yang menarik dibicarakan juga yaitu soal anggaran militer. Namun sebelumnya yang perlu diketahui, menurut Global Firepower atau GFP, Israel berada pada posisi 17 dengan Power Index 0,2596, di mana skor 0,0000 dianggap sempurna sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer global terkuat di dunia. Nah, Power Index ini merupakan skor dari Global Firepower untuk menilai kekuatan militer sebuah negara berdasarkan berbagai variabel, mulai dari jumlah unit militer, kemampuan logistik, keuntungan geografis, dan termasuk juga posisi keuangan. Surat kabar keuangan Calcalist memperkirakan anggaran militer Israel mencapai 51 miliar US dollar atau sekitar 827 triliun rupiah. Calcalist juga menyebut bahwa jumlah tersebut setara dengan 10% PDB Israel, di mana setengah dari biaya tersebut bakal dipakai untuk biaya pertahanan sekitar 252 juta US dollar per harinya. Sedangkan sisanya dialihkan untuk resiko kehilangnya pendapatan, kompensasi bisnis maupun rehabilitasi perang. Namun Kementerian Keuangan Israel membantah dan tak sepakat dengan hitung-hitungan Calcalist. Jika benar demikian memang melimpah ya guys. Namun ternyata Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI juga mendata Israel di mana negara ini mengucurkan dana sekitar 23,4 miliar US dollar atau setara dengan 379 triliun rupiah untuk belanja militer. Nilai ini setara dengan 4,5% PDB Israel. Besarnya nominal belanja pertahanan tersebut menjadikan Israel sebagai negara dengan anggaran militer per kapita terbesar kedua di dunia setelah Qatar. Benar-benar duit yang dikelola negara berfokus untuk persiapan perang ya guys. Selain diperkuat melalui kekuatan negara, Israel juga mendapat sokongan dari negara lain. Bukan rahasia lagi, salah satunya sokongan dana dari Amerika Serikat, di mana setiap tahunnya Israel diketahui mendapat bantuan sebesar 3,8 miliar US dollar atau setara dengan 61,6 triliun rupiah. Dari total tersebut, 0,5 miliar US dollar dipakai untuk pertahanan rudal. Selama ini Israel memang dikenal sebagai penerima bantuan luar negeri Amerika Serikat yang paling signifikan. Israel pun dilaporkan telah menerima dana dari Amerika Serikat sekitar 263 miliar US dollar atau setara dengan 4.268 triliun rupiah sejak tahun 1946 hingga tahun 2023. Sementara Iran menurut Global Firepower atau GFP juga menjadi salah satu negara yang masuk 15 besar dengan kekuatan militer global teratas di dunia. Di mana pada tahun 2024 ini Iran berada di peringkat 14 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP. Negara ini memiliki skor lebih tinggi dari Israel, di mana power index-nya terhitung 0,2269 dan skor ini juga dinilai sempurna. Nah, berdasarkan kategori paritas daya beli, Iran memiliki kapasitas hingga 1,3 triliun US dollar atau sekitar 21.408 triliun rupiah. Iran juga memiliki devisa atau emas seharga 127 miliar US dollar. Kemudian mengenai anggaran pertahanan, Iran pun tercatat memiliki kucuran dana yang mencapai 9,9 miliar US dollar. Namun di balik itu Iran memiliki utang luar negeri sebanyak 8 miliar US dollar. Utangnya sebagian besar untuk bekal perang loh guys. Nah, soal tembakan 300 rudal ke Israel, Iran pun memiliki serangan tersebut terhadap pangkalan militer Israel sebagai balasan aksi Israel yang menyerang kedutaan besar mereka di Damaskus, Suriah. Dari peristiwa tersebut menewaskan 16 orang, termasuk 2 jenderal Iran, yakni Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahedi dan Brigadir Jenderal Muhammad Hadi Haji Rahimi. Karena itu serangan balik yang dilakukan Iran kepada Israel tak main-main dengan mengerahkan sekitar 300 rudal balistik, rudal jelajah, dan drone. Nah, serangan udara ke Israel diklaim sebagai bentuk perlawanan terhadap serangan ilegal dan genosida rezim Zionis terhadap Palestina. Kementerian Luar Negeri Iran pun menyatakan tindakan defensif negaranya untuk membela diri, sekaligus menunjukkan sikap Iran dalam perdamaian dan keamanan regional serta internasional. Gimana nih menurutmu aksi peperangan dari kedua negara militer terkuat di dunia? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.